Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami yang berjudul Energi Biomasa. Kelompok kami terdiri atas 5 orang anggota. Yang pertama saya sendiri Kevin Andra Saputra NPM G120061, yang kedua Zulfan Maufik Yusuf G120071, yang ketiga Heru Nedi Dwi Agustian G120063, yang keempat Irgi Hernanda Fahrozi G120073, yang kelima Yaya Hidayatullah Saputra G120077. Mata kuliah pengantar teknik elektro, dosen pembimbing M. Khairul Amri Anwar Rosa, sarjana teknik, major teknik. Baiklah, yang pertama itu akan dijelaskan oleh Zulfan Maufik Yusuf. Pada Zulfan kami persilakan. Energi biomasa. Apakah energi biomasa? Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk tujuan primer serat, bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan sebagainya, biomasa juga digunakan sebagai sumber energi bahan bakar. Umumnya yang digunakan sebagai bahan bakar adalah biomasa yang nilai ekonomisnya rendah atau merupakan limbah setelah diambil produk primernya. Sumber energi biomasa mempunyai beberapa kelebihan, antara lain merupakan sumber energi yang dapat diperbarui, sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan. Di Indonesia, biomasa merupakan sumber daya alam yang sangat penting dengan berbagai produk primer sebagai serat, kayu, minyak, bahan pangan, dan lain-lain, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik juga diekspor dan menjadi tulang punggung penghasil devisa negara. Pengertian energi biomasa adalah energi dibuat untuk bahan bakar yang didapatkan dari sumber alami yang dapat diperbarui. Jadi, energi biomasa ini bisa menjadi jalan keluar dari bahan bakar yang selama ini tidak dapat diperbarui dan mencemari lingkungan hidup. Biasanya, bahan pembuat biomasa ini berasal dari dua jenis, dari kategori hewan yang bisa berupa mikroorganisme ataupun mikroorganisme. Terima kasih kepada Heru. Oke, baiklah. Selain itu, digunakan juga bahan-bahan energi biomasa dari tumbuhan seperti tanaman sisa pengolahan ataupun hasil panen secara langsung. Energi biomasa ini muncul berdasarkan adanya siklus karbon di bumi, di mana hampir semua unsur kehidupan mulai dari tumbuhan, hewan, hingga manusia memiliki unsur karbon yang pada dasarnya terus berputar. Karena itulah biomasa sendiri bisa dibuat bahan bakar karena juga mengandung unsur karbon. Potensi biomasa di Indonesia yang bisa digunakan sebagai sumber energi jumlahnya sangat melimpah. Limbah yang berasal dari hewan maupun tumbuhan semuanya potensial untuk dikembangkan. Tanaman pangan dan perkebunan menghasilkan limbah yang cukup besar yang dapat dipergunakan untuk keperluan lain seperti bahan bakar nabati. Pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar nabati memberikan 3 keuntungan langsung. Yang pertama, peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan karena kandungan energi yang terdapat pada limbah cukup besar dan akan terbuang percuma jika tidak dimanfaatkan. Kedua, penghematan biaya karena seringkali membuang limbah bisa lebih mahal daripada memanfaatkannya. Ketiga, mengurangi keperluan akan tempat penimbunan sampah karena penyediaan tempat penimbunan akan menjadi lebih sulit dan mahal, khususnya di daerah perkotaan. Energi biomasa di Eropa. Indonesia sebagai negara tropis kaya sumber daya alam hayati. Pada proses pengolahan sumber daya alam hayati tersebut dihasilkan limbah. Contoh, industri penggergajian kayu, Sunwheel, limbahnya serbuk gergaji, limbah penggilingan padi, limbah skam, menghasilkan limbah cakang sawit, tandan kosong dan serabut. Industri minyak kelapa, limbahnya tempurung kelapa. Limbah-limbah biomasa tersebut sangat melimpah. Limbah biomasa tersebut jumlahnya sangat melimpah. Ekspor kayu gergajian pada tahun 2002 sebesar 0,39 juta meter kubik CUM
maka limbah berupa sawdust yang dihasilkan sangat besar dan saat ini banyak dibuang ke sungai sehingga mencemari lingkungan sekitar. Pada tahun 2009 dengan produksi gabah sekitar 63,84 juta ton, maka jumlah skam yang dihasilkan lebih dari 14,6 juta ton. Skam padi komposisinya 20-23% dari gabah. Tahun 2009 produksi kelapa sawit 22 juta ton dengan luas lahan 7 juta hektar dengan produktivitas lahan rata-rata 20 ton TBS atau hektar, maka produksi kelapa sawit diperkirakan 140 juta ton dan cangkang sawit dihasilkan sebesar 9,1 juta ton dengan sebagian misalnya 50% digunakan sebagai bahan bakar boiler di pabrik, maka limbah cangkang sawit masih sangat besar yakni 4,55 juta ton. 14 untuk kelapa, Indonesia memiliki 3,712 juta hektar atau 31,4% luas kebun kelapa dunia dan merupakan perkebunan kelapa terbesar di negara dunia. Produksi menurutkan urutan kedua setelah Filipina dengan produksi 12,915 miliar butir atau 24% produksi dunia dengan berat sebuah kelapa rata-rata 1,5 kg. Maka potensi tempurung kelapa di Indonesia yaitu 2,3 juta ton per tahun. Contoh sumber daya bahan baku biomasa. Proses penghancuran limbah secara alami berlangsung lambat dan lama akibat tumpukan limbah dapat mengganggu lingkungan karena lingkungan jadi terlihat kotor, kumuh dan bau, berdampak buruk terhadap kesehatan, sumber penyakit serta diare, cacingan, gatal-gatal kulit, DSB. Melalui pendekatan teknologi, limbah pertanian atau perkebunan tersebut dapat diolah lebih lanjut menjadi bernilai guna dan nilai ekonomi tinggi. Seiring kebutuhan energi yang terus meningkat, maka limbah biomasa tersebut berpotensial digunakan sebagai pembangkit energi. Pemanfaatan energi biomasa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pemanfaatan energi biomasa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dewasa ini, teknologi pemanfaatan energi biomasa telah dikembangkan terdiri dari satu pembakaran langsung, direct combustion, atau dalam bentuk pemanfaatan panas, konversi menjadi bahan bakar cair, pemanfaatan gas biomasa. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Heru. 1. Pembakaran langsung direct combustion dalam bentuk pemanfaatan panas. Proses pembakaran terdiri dari dua jenis. Pembakaran lengkap complete combustion, seluruh unsur C yang bereaksi dengan oksigen hanya akan menghasilkan CO2. Seluruh unsur H menghasilkan H2O dan seluruh S menghasilkan SO2. Pembakaran tidak lengkap incomplete combustion. Seluruh unsur C yang dikandung dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen dan gas yang dihasilkan tidak seluruhnya CO2. Keberadaan CO pada hasil pembakaran menunjukkan bahwa pembakaran berlangsung secara tidak lengkap. 2. Konversi menjadi bahan bakar cair. Dua bahan bakar bio yang paling umum adalah etanol dan biodiesel. Etanol merupakan alkohol yang dibuat dengan fermentasi biomasa dengan kandungan hidrokarbon yang tinggi seperti jagung. Biodiesel merupakan ester yang dibuat menggunakan minyak tanaman, lemak binatang, ganggang atau bahkan minyak goreng bekas. 3. Pemanfaatan gas biomasa. Skala kecil langsung dibakar untuk dimanfaatkan panasnya. Pada skala yang lebih maju, pemanfaatan gas biomasa dilakukan melalui sistem gasifikasi menggunakan temperatur tinggi untuk mengubah biomasa menjadi gas campuran dari hidrogen, CO, dan metana. Keuntungan: mencegah pengundulan hutan, menghemat bahan bakar fosil, mengurangi pencemaran lingkungan, mencegah kelaparan dan memperkuat sektor pangan, mereduksi gas rumah kaca, membuka peluang kerja. Kekurangan: masih terdapat keterbatasan dalam teknologi baik dari segi produk,
ketersediaan material dan suku cadang peralatan teknologi proses memerlukan gas cleaning abu yang dihasilkan dari teknologi ini masih tinggi sehingga pemeliharaan harus sering dilakukan. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan atau keuntungan dan kekurangan dalam energi biomasa. Keuntungan mencegah pengundulan hutan, menghemat bahan bakar fosil, mengurangi pencemaran lingkungan, mencegah kelaparan dan memperkuat sektor pangan, produksi gas rumah kaca, membuat peluang kerja. Kekurangan masih terdapat perbatasan dalam teknologi, baik dari segi produk, ketersediaan material, dan suku cadang peralatan teknologi. Proses memerlukan gas cleaning abu yang dihasilkan dari teknologi ini masih tinggi, sehingga memelihara alat harus sering dilakukan. Ya, baiklah, itu dari kelompok kami. Kalau ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.